Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Gatot Satria Wahyu, hipnoterapis dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kami ingin sharing tentang kasus-kasus pasutri ya. Mungkin nanti dalam beberapa seri kita akan bicara tentang kasus-kasus pasutri, terutama komunikasi antar pasutri yang itu berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Ada beberapa kasus yang itu awalnya divonis karena fisik, ternyata ada efek psikosomatisnya, ada efek psikis yang ikut mempengaruhi. Nah, suatu saat ada pasangan suami istri yang datang ke klinik kemudian melaporkan bahwa kondisi suaminya itu temperamental, makin lama makin tidak bersahabat dan seringkali terjadi konflik. Kemudian kita telusuri asal muasalnya dan bercerita bahwa suaminya awalnya divonis mengalami jumlah sperma yang tidak banyak, sehingga ketika berhubungan memang belum juga kunjung menghasilkan keturunan ya. Bismillah, tentunya ini menjadi satu problem buat keluarga tersebut. Alih-alih ini kemudian didukung, disupport untuk kemudian mencapai tingkat solusi yang lebih memungkinkan, malah justru muncul trauma ya. Karena apa? Karena vonis itu pertama kali mensugesti suaminya bahwa dari dokter dinyatakan bahwa ini spermanya sedikit, sehingga sulit nanti untuk memiliki keturunan dan harus ada penanganan suntik untuk itu. Oke, itu pendekatan fisik harus kita lakukan tetap. Namun ternyata efek dari vonis ini menimbulkan ketidakpercayadirian atau bahkan trauma. Traumanya belakangan ya. Jadi setelah pengobatan karena ini menggunakan sistem suntik ya, itu kemudian kesakitannya, rasa sakitnya itu menimbulkan trauma. Akibatnya apa? Dia menunda-nunda, mencari alasan untuk kemudian kontrol ke dokter dan sebagainya. Padahal itu penting sekali. Akhirnya meningkatkan level temperamen dia terhadap istrinya. Karena memang komunikasi yang kaku, komunikasi yang cenderung kurang fleksibel dan semakin lama semakin kaku, biasanya dan seringkali itu muncul karena komunikasi diranjang antara pasangan suami istri yang sudah mulai jarang ya. Mungkin kalau pernikahan usia pernikahan di atas 20 tahun mungkin agak jarang, wajar. Tapi kalau pernikahan masih di bawah 10 tahun yang menurut penelitian itu minimal 3-4 kali dalam sepekan berhubungan suami istri, ini dilakukan kurang dari itu, bahkan bisa sebulan sekali. Ini menjadi problem di keluarga tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya sang suami berusaha untuk menghindari untuk berobat karena mungkin rasa sakit, trauma dan sebagainya, dan akhirnya mau berhubungan juga sudah mulai minder, nanti pasti nggak berhasil. Dia mengizinkan untuk mensugesti dirinya agar tidak melakukan hubungan itu, maka akhirnya tidak tersalurkan lah ya. Padahal kan ini produksi terus menerus, tidak tersalurkan dan akhirnya sulit. Akhirnya hubungan diranjang berkurang dan muncullah konsekuensi dari itu, terjadi modifikasi perilaku berupa temperamen yang semakin meningkat. Itulah awal konflik dan yang membuat mereka kemudian ke tempat klinik kami untuk menyelesaikan masalah konflik ini, yang ternyata sumber masalah konflik adalah pertama pada kondisi suami, yang kedua diperberat dengan sugesti dia sendiri bahwa dirinya kurang mampu dan kemudian menyebabkan ketidakpedean dalam hubungan suami istri. Nah, maka tentunya kami perlu membantu proses penyembuhan itu dari pihak androlog dengan cara menenangkan secara psikis dan menurunkan tingkat trauma terhadap kondisi yang sudah dialami selama ini. Itulah kami lakukan. Pertama kita bawa ke ruang hipnoterapi, kemudian kita ajak beliau berelaksasi, terutama sang suami. Kemudian kami menggunakan teknik untuk pertama teknik forgiveness terapi untuk memaafkan diri. Mungkin dia merasa bersalah pada dirinya,
mungkin dia merasa bersalah pada istrinya, keluarga besarnya, ini teknik awal forgiveness. Ini kita netralisir dulu, karena kami menangkap ada gejala guilty ya, ada gejala merasa bersalah di sana. Dari mana menangkapnya? Tentunya dari wawancara. Kami melakukan pendekatan tidak hanya hipnoterapi, tapi ada juga pendekatan neurolinguistic programming yang itu mendeteksi baik secara diksi maupun body language dari pasien, sehingga nampak oh ini ada mental block yang muncul mungkin dari perasaan bersalah, guilty, atau perasaan yang lain, misalnya anger, fear, atau sadness ya. Nah ini yang kemudian kita lakukan pendekatan. Awalnya sesi pertama adalah forgiveness terapi, tentunya memaafkan semuanya, termasuk itu memaafkan pada diri sendiri karena merasa kok saya ditakdirkan begini ya. Ini berbahaya sekali ketika seseorang merasa tidak terima, tidak ridho atas takdir Allah, maka yang muncul justru adalah ketidakberkahan hidup. Maka ini yang harus kita awali, kita buat benar-benar menerima semua takdir yang sudah Allah takdirkan, sambil terus ikhtiar dalam rangka untuk menambah kedekatan kita pada Allah itu dengan ikhtiar, menunjukkan penghambaan kita. Maka sembari ke dokter, kemudian ini ditambah dengan relaksasi. Yang relaksasi itu kita berikan teknik hipnoterapi, teknik forgiveness, kembali ke masa lalu, kemudian memaafkan satu demi satu. Ada yang forgiveness ini sekali sesi, ada yang harus berkali-kali. Kenapa? Karena yang dimaafkan banyak dan butuh waktu, dan kondisi pasien dalam posisi yang emosional sehingga tidak saat itu juga bisa dirangkap ya, memaafkan 1, 2, 3 saja tidak bisa. Kadang kita bagi dalam beberapa sesi agar secara emosional, secara psikis itu masih kuat untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Jangan sampai nanti dipaksa untuk memaafkan semuanya, emosi berkecamuk sehingga selama beberapa hari itu moodnya terganggu, pekerjaan terganggu, aktivitas terganggu, dan akhirnya sampai ke hubungan suami istri lebih terganggu lagi. Pelan, itu sesi pertama, maksudnya teknik pertama. Teknik kedua, sesi-sesi berikutnya kita berikan gestalt dialog dengan diri, dialog dengan orang-orang yang dia cintai, dialog dengan orang yang berpengaruh dalam kehidupannya. Apakah itu benar-benar berdialog dengan mereka? Tentunya tidak, karena kami membangkitkan imajinasi di dalam dirinya terhadap orang-orang yang berpengaruh, termasuk orang tua mungkin yang sudah meninggal. Mungkin ada bagian-bagian tertentu, ganjalan emosional yang itu memberi kontribusi terhadap psikosomati yang dialami. Maka kita terus kemudian mendatangkan tamu-tamu ya, ibaratnya tamu-tamu dalam tanda petik dari dalam sadarnya, untuk kemudian satu persatu diajarkan dialog. Baru kemudian sesi-sesi berikutnya kita lakukan lagi pengecekan ya, seberapa dia sudah mulai perilakunya berubah. Tentunya selama proses terapi ini sambil kita pantau, biasanya kami menggunakan jarak sepekan atau 2 pekan untuk memantau perubahan yang terjadi. Selama sepekan dilaporkan, kemudian kontrol, kami perlu nambah dosis hipnosisnya atau menggunakan teknik lain jika ada gejala-gejala lain yang perlu diselaraskan, perlu diharmoniskan di bawah sadarnya. Maka setelah perlahan-lahan beberapa suami ini mungkin kemarin itu tidak sampai 5 sesi, akhirnya suami ini mulai siap ya, untuk melanjutkan pengobatannya, dan istrinya juga kita empowering untuk memberikan support kepada suaminya, memberikan rasa cintanya, kasih sayang itu diperlihatkan, ditampakkan, dirasakan kepada suaminya, sehingga suami itu merasa tersupport, akhirnya mau pengobatannya walaupun mungkin sakit menurut beliaunya, tapi mau, bahkan yang alternatif pun dijalankan. Alhamdulillah sekarang lebih perlahan hubungan makin harmonis, dan semoga tidak dalam waktu yang lama akan muncul keturunan yang Allah izinkan hadir dalam keluarga mereka. Amin, amin, amin. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini memberi inspirasi, dan mungkin saja Anda atau keluarga Anda atau kerabat Anda yang mengalami hal yang sama bisa terinspirasi dari video ini. Maka silakan share,
Silakan like dan subscribe di channel ini, karena di channel ini kita akan komit untuk terus membongkar berbagai macam modifikasi perilaku dan berbagai macam penyakit fisik yang awalnya mungkin hanya terdeteksi secara fisik tapi ternyata berhubungan dengan psikis. Nah, ini yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat banyak, bahwa tidak selalu yang fisik itu tidak ada hubungan dengan psikis. Bahkan menurut penelitian 80% penyakit fisik itu disebabkan karena psikis. Maka silakan berkonsultasi, silakan melakukan terapi yang diperlukan agar Anda kembali bisa hidup dengan nyaman dan benar-benar memberikan manfaat buat banyak orang dengan kesehatan Anda tentunya. Dari saya cukup sekian dulu, mohon maaf lebih kurangnya, dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia manfaat.